kasih teman-teman wartawan. Terima kasih. Selamat malam, Hari malam bakal calon wakil bupati, teman-teman dari Partai Nasdem, dari Partai Demokrat. Ini kali pertama dua partai ini bersatu, saling bergandengan tangan untuk mendaftar di partai politik, yaitu di PSI. Itu tidak berarti bahwa pendaftaran yang dilakukan pada partai-partai sebelum ini itu tidak dalam konteks berpasangan. Karena setelah kami mendaftar sendiri di beberapa partai, juga diikuti oleh calon wakil mendaftar juga di partai-partai yang sama. Dan diharapkan pendaftaran ini akan dipandang sebagai pendaftaran yang berpasangan. Yang kedua, ini juga kali pertama dua partai ini bersatu, ya, secara pasti, secara mantap untuk mengusung pasangan calon di Mari. Dan tentu teman-teman pasti bertanya pada saya sebagai bakal calon bupati, apa alasan saya memilih Mari untuk mendampingi saya sebagai calon wakil bupati. Yang pertama itu adalah alasan elektoral, ya, alasan yang menyangkut dengan dukungan masyarakat. Demokrat punya 3 kursi, Nasdem juga punya 3 kursi. Jadi kalau dua partai ini bersepakat mengusung pasangan di Mari, maka sekurang-kurangnya kita sudah memenuhi syarat 1 pintu untuk mengusung pasangan calon. Yang kedua, saya pilih Pak Ray itu punya beberapa alasan yang lain. Yang pertama adalah Pak Ray ini orang yang belasan tahun kerja di LSM, WTI, waktu di Indonesia. Dan orang kalau bisa bertahan belasan tahun, berarti dirinya, karakternya, kepemimpinannya itu sudah teruji. Karena di LSM kita tahu syaratnya sangat ketat, ya. Integritasnya pasti teruji kalau di LSM, kejujurannya pasti teruji kalau di LSM, kemudian loyalitasnya, kerja kerasnya, disiplinnya itu di LSM tidak ada tawar-menawar. Sehingga saya berpendapat bahwa kalau belasan tahun Om Ray sudah diuji di LSM, maka saya yakin persis bahwa hasil ujian itu akan bagus untuk berfungsi atau melakukan tugas sebagai calon wakil bupati atau wakil bupati yang akan datang. Yang kedua, teman wartawan, yang kedua, Pak Ray ini sudah 3 periode menjadi DPR Kabupaten DPR Alor. Dan kita tahu bahwa 3 tugas pokok DPRD itu adalah tugas anggaran, tugas pengawasan, dan yang satu lagi adalah tugas pembuatan perda. Dan kalau orang sudah belasan tahun menggeluti 3 tugas DPR ini, dan itu pasti berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan pembangunan, dan urusan-urusan pemerintahan. Maka secara politik saya boleh berpendapat bahwa kalau Om Ray sudah belasan tahun di DPRD, maka dia punya kapasitas untuk mendalami masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah pembangunan, masalah-masalah pembinaan kemasyarakatan yang menjadi 3 tugas pokok. Bahkan saya berpendapat bahwa itu kapasitasnya sudah sama dengan seluruh di pemerintah. Bahkan mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena di DPR itu kita bahas untuk urusan satu dinas saja. Itu berbagai-bagai dinas bisa dalam satu komisi, menjadi mitra dari satu komisi. Sehingga saya berpendapat bahwa dengan belasan tahun menjadi anggota DPRD, Om Ray dapat dipandang kapabel, memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan untuk mendalami masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah pembangunan, dan masalah-masalah pembinaan kemasyarakatan. Yang ketiga, Om Ray ini juga adalah orang yang aktif di bidang kegerejaan, dalam hampir semua kegiatan keagamaan, kegerejaan, beliau aktif di situ. Dan itu berarti juga memiliki pengalaman yang sangat
mumpuni dalam penanganan soal-soal keagamaan maupun soal-soal gereja, ya khususnya di gereja. Kemudian yang keempat adalah selama bertugas sebagai DPRD, saya belum pernah membaca di tulisan-tulisan publik bahwa Andre punya catatan negatif. Itu berarti bahwa kebiasaannya di LSM yang teruji integritasnya, teruji loyalitasnya, teruji kejujurannya, beliau bawa. Dan saya yakin proses bahwa itu akan dibawa juga pada waktu bertugas sebagai wakil bupati nanti. Ini nilai plus yang perlu kita angkat ke depan. Dan yang kelima, teman-teman sekalian, kita lihat suku Abui misalnya, itu suku dengan pemilih yang cukup signifikan. Ada di Barat Daya, ada di Selatan sebagian, Aceh sebagian, ada juga di Mataram, ada juga di Abar Selatan, bahkan di Lembur juga ada. Nah, oleh karena itu kami memilih Andre, apalagi belum ada calon baik bupati maupun wakil bupati lain yang berasal dari suku Abui, ya. Dan jaringan yang kedua besar saya kira akan terwujud. Bahkan istrinya, mamanya Andre ini juga dari Kebola. Jadi kita bisa berharap juga ada dukungan-dukungan elektoral, dukungan politik dari Kebola, dari Timur dan beberapa kecamatan yang lain. Sehingga ini dan yang perlu dicatat adalah kami memilih gunung-gunung itu bukan persoalan agama, tapi semata-mata persoalan elektoral. Bagaimana mendapat dukungan sebesar-besarnya. Itu tidak ada alasan lain selain alasan elektoral. Yaitu saya dari Bantar, ya, kemudian Andre dari Besar, dan ini kantong-kantong elektoral yang bisa kita daya gunakan, bisa kita kapitalisasikan untuk memperoleh kemenangan dalam pilkada yang akan datang. Jadi saya memberitakan sekali lagi, kami gunung-gunung ini bukan alasan agama, ya, bukan politik agama, tetapi semata-mata karena alasan elektoral, ya, semata-mata karena alasan keterpilihan, semata-mata karena alasan untuk meraup dukungan yang sebesar-besarnya dalam memenangkan pilkada kali ini. Jadi itu alasan-alasan kenapa kami bergabung dengan Pak Rey. Dan saya kira kalau soal visi dan misi kita sudah tahu bersama, nanti kita akan uraikan dalam kesempatan pers yang berikut. Tapi sekarang ini kami mau menyatakan komitmen kami untuk satu hati, satu jiwa, satu perjuangan membawa alur kebenaran yang lebih baik. Kemudian kami punya tagline adalah yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki. Ini punya yang belum baik ini punya beberapa makna. Yang pertama adalah kita tahu bersama di kolong langit ini tidak ada pemimpin yang sempurna. Dan setiap masa ada pemimpin, setiap pemimpin ada pesan. Dan oleh karena itu, kami ingin melanjutkan kepemimpinan masa lalu, mulai dari zaman bupati pertama sampai dengan sekarang, yang sudah baik untuk melayani masyarakat, sudah baik untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami masyarakat, sudah baik untuk mendorong masyarakat lebih maju. Itu kami akan lanjutkan. Ya. Tapi kalau saya sudah katakan tadi, tidak ada yang sempurna di dunia. Tapi ada yang masih kurang baik atau belum baik, maka menjadi tugas kami berdua untuk memperbaiki demi kesinambungan pembangunan, demi kesinambungan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sasaran kita bukan kami berdua ini, saya dan Pak Rey, tapi sasaran dan tujuan kami adalah bagaimana melayani masyarakat sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, supaya membuat kehidupan masyarakat bisa hidup lebih baik dibandingkan masyarakat. Jadi yang kedua, mana dari tagline ini, kami tidak ada balas dendam. Kami berdua tidak ada balas dendam, karena bikin apa mesti balas dendam. Jadi tidak ada bilang kami naik dan pengikut pemimpin lama itu akan nonjokkan dia, tidak ada. Itu pikiran yang salah.
ya, di mana justru kita merangkul semua pihak, karena membangun Alor tidak bisa kami berdua sendiri, tidak bisa Nasdem dan Demokrat sendiri, tidak bisa orang-orang Pantar dan orang-orang Abui sendiri. Harus seluruh komponen masyarakat Alor ini bersatu padu mendukung kepemimpinan kami, sehingga dari segi birokrasi menjadi efektif dan utuh, dari segi kemasyarakatan juga ada pelayanan kemasyarakatan yang bisa lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya katakan, kami bukan balas dendam. Apa artinya itu balas dendam? Balas dendam itu hanya akan mengurangi kesempatan kami berdua untuk bekerja lebih keras melayani masyarakat. Balas dendam itu hanya akan mengurangi semangat kami, mengotori semangat kami untuk melayani masyarakat dengan hati yang terbuka, hati yang tidak ada kritik, hati yang merangkul, hati yang mengutamakan persatuan, rasa bersama dan lain-lain. Saya kira itu yang akan saya jelaskan. Kemudian nanti Bung bisa sambung dengan beberapa hal yang termasuk simbol daripada perjuangan kami. Saya mengucap syukur hari ini sudah dari sore ya Pak Imam ya, kami mendatangi markas besar Nasdem ini ya. Jadi datangnya kami kemudian bertemu bakal calon bupati bersama seluruh jajaran petinggi teras Nasdem, dan selanjutnya kami melakukan pendaftaran di Partai Solidaritas Indonesia ya, dan proses itu sudah selesai. Terima kasih, di PSI sangat ramah menerima kami. Tentu harapan kami juga sekiranya dokumen yang kami sampaikan dalam kaitan dengan pendaftaran ini bisa diproses lebih lanjut sampai pada tahapan di DPP. Kami optimis ya Pak Calon Bupati bahwa PSI itu menjadi bagian bagi kami. Ya. Yang berikut, tentu dalam perjalanan ini kami juga mengharapkan ada partai politik lain yang kemudian menjadi koalisi kami. Ya, kami berharap seperti itu. Tentu juga beberapa waktu kemarin ya saya ikuti bakal calon Bupati, Pak Ima dan juga teman-teman itu telah mendaftar kurang lebih ada di 9 partai ya. Kami juga melakukan pendaftaran di 4 partai politik dan puji Tuhan semua berjalan, dan kita merindukan beberapa partai politik yang telah kita berproses secara bersama-sama untuk berharap untuk sekiranya itu bisa menjadi koalisi. Kalau koalisi itu terbangun dengan baik, kami percaya juga bahwa untuk kemenangan itu menjadi bagian dari Partai Ima. Nah, terkait dengan visi misi, saya pikir dalam kesempatan berikut tentu nanti akan kami sampaikan. Dan satu hal yang lebih penting dan juga akan ditanya-tanya oleh masyarakat di Kabupaten Alor adalah kenapa sehingga Partai Demokrat atau saya sendiri itu kemudian menentukan pilihan ke Bapak Imam Legur. Yang pertama kita tahu Bapak Imam Legur itu beliau bukan baru bermain untuk pilkada ini, jadi ini sudah kali yang ke-3, 4 kali, nah ini sudah yang ke-4 kali beliau datang ya, beliau ada di Alor untuk kemudian bermain dalam pilkada, dan karena itu kami dari Demokrat ya kemudian melihat bahwa basis real sudah ada ya. Basis real sudah ada ya. Yang berikut Pak Ima ini juga tentu dari Pantar ya, kita harapkan ke depan Pantar itu kalau keluar satu maka utuh suara Pantar, dan karena itu kami juga berharap keluarga yang ada di Pantar ya, termasuk itu orang-orang tua saya, ini ada mantu yang ngomong ya, ini ada mantu yang ngomong, penyadu, saudara-saudara, bapak mantu, mama mantu semua pasti akan memberikan dukungan kepada kami nantinya untuk menang dan kemudian melayani masyarakat di Kabupaten.
Selain itu Bapak Ima kita tahu bersama bahwa beliau punya relasi yang cukup baik di pusat. Nah ini hal yang penting, karena bicara terkait dengan membangun Alor itu harus ada jaringan yang terbangun di pusat. Jadi jaringan yang terbentuk atau jaringan yang terbangun itu tentunya nanti akan dipergunakan atau dimanfaatkan untuk membangun kampung halaman ini. Kita tahu Alor itu banyak sekali butuh anggaran untuk kemudian dipakai untuk membangun daerah ini. Kita tertinggal, banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Kita tertinggal dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan faktor-faktor pendukung, faktor-faktor lain yang kemudian kita masih merasa tertinggal. Dan karena itu saya, bahkan juga kami dari jajaran Partai Demokrat, kami berpikir bahwa Pak Ima Blegur adalah sosok yang tepat untuk kemudian sama-sama dengan saya, ya, dengan Partai Demokrat untuk membangun Alor ke depan ini yang lebih baik. Selain itu juga kita lihat Pak Ima ini latar belakang orangnya, ya kalau kita lihat ini bicara korupsi dan lain sebagainya, Pak Ima belum, karena menjabat sebagai anggota DPR RI 2 kali ya Bapak ya, satunya itu antar waktu ya, dan itu tidak pernah kita dengar ada tersandung kasus, dan karena itu menurut kami bahwa ini sudah yang tepat. Dan karena itu seruan dan juga ajakan bagi keluarga kami di mana saja berada, ya, bahwa mari satukan tekad untuk kita berikan dukungan kepada paket 5D. Yang terakhir, tentu ada pertanyaan dari keluarga saya di Gunung Besar, khususnya yang ada di daerah pemilihan 3, kenapa sehingga saya menjadi anggota DPR terpilih, kemudian itu saat ini mengambil inisiatif untuk berpasangan dengan Bapak Ima Blegur, ya, sebagai calon wakil bupati. Nah, ada kepentingan besar yang tentu harus kita penuhi. Saya menyadari kebutuhan masyarakat di Dapil begitu kompleks dan begitu besar sekali. Tapi dengan kapasitas yang ada, dengan jabatan yang ada, yang dimiliki 2 periode ini menurut saya tidak maksimal. Menurut saya belum maksimal. Dan karena itu lewat kesempatan ini saya minta untuk kemudian keluarga yang ada memberikan dukungan untuk kita naik level sedikit, sehingga ada sumber daya yang kemudian kita bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah pemilihan yang ada ini, dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Alor. Jadi saya pikir itu alasan kenapa sehingga saya ada sebagai anggota DPR terpilih, tapi kemudian berpikir untuk ada mendampingi Bapak Ima Blegur sebagai calon wakil bupati Alor. Sekali lagi, bukan berarti meninggalkan keluarga saya di Dapil 3, tetapi ini niat baik saya untuk bagaimana memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang lebih kepada keluarga saya yang ada di daerah pemilihan 3. Kita jalani bersama-sama, keluarga saya juga akan mengikuti dinamika yang ada ini, dan kemudian saya juga nanti pasti akan memberikan informasi-informasi terkait apakah kemudian akan pergantian antar waktu, atau kemudian regulasi itu bilang, atau regulasi itu keluar bahwa kita harus ambil cuti. Ini belum final. Memang kita mengikuti beberapa waktu kemarin itu bahwa diperbolehkan, ya, bisa mengambil cuti untuk kemudian mengikuti pilkada yang ada. Saya pikir ini alasan yang penting untuk diketahui. Yang paling terakhir, kalau kita ikuti di media sosial kurang lebih 1 hari ini, ya, sejak pagi sampai dengan saat ini, bahkan juga nanti besok-besok pasti bertanya. Kalau bicara tagline, ya, yang ada di baliho, ya, yang ada di media sosial, saya pikir itu yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki, ya. Dan ada simbol jari seperti begini, ya. Ada simbol jari seperti begini. Simbol jari seperti begini itu yang pertama, ya, ini ibu jari itu menunjukkan ketuhanan kita, ya, menunjukkan bahwa bagaimana
manusia itu memiliki hubungan yang berkualitas dengan Sang Pencipta. Tapi juga manusia itu punya relasi terhadap sesama. Ini yang kemudian juga menyemangati kami untuk kemudian melakukan yang terbaik, melayani masyarakat jika kalau Bapak Ibu terpilih. Jadi tidak saja itu yang pertama saya sampaikan, tidak saja itu dari sisi religi, tapi kemudian yang berikut adalah ini juga simbol dari Ima Lukas. Jadi ini yang lurus naik itu Ima, yang ke kanan itu Lukas, itu huruf L. Jadi ini ibu jari itu juga I, kemudian ada sambung lagi dengan jari ini itu inisial dari L. Jadi itu juga mungkin nanti bisa dapat diketahui, jangan sampai kemudian ini baku tunjuk apa begitu ketika melihat baliho itu ada di setiap desa yang ada di Kabupaten Alor. Jadi itu yang pertama simbol religi, tapi kemudian itu menyemangati kami untuk melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat di Kabupaten Alor, dan juga ini adalah inisial dari Ima dan juga Lukas. Ya, saya pikir ya itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Ima, silakan. Menghormati janji-janji atau kesepakatan para leluhur untuk senantiasa memelihara hubungan antara leluhur dan Kalimantan sendiri. Itu ada istilah To'au To'ailah, itu tetap kepimpinan kami akan tetap mengacu kepada itu. Di Abui ada Taraniti Komunitas. Semua prinsip-prinsip yang sudah ditelurkan oleh para leluhur tetap kami akan jalan. Bahkan simbol tadi ini, kalau kita teman-teman yang beragama Muslim, ibu jari ini adalah hablu minallah, dan yang telunjuk ini adalah hablu minallah. Jadi ini kami berusaha untuk menempatkan diri bagi semua kelompok yang ada dalam masyarakat ini, dan setiap nilai-nilai etik, moral, religius dari semua agama yang ada di Kabupaten Alor ini akan kami tinggi yang menjadikan sebagai acuan untuk perjuangan-perjuangan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Kemudian kita perlu tahu, teman-teman yang Muslim perlu tahu bahwa kami berpasangan gunung-gunung itu tidak berarti mengabaikan teman-teman yang dari pantai, karena representasi politik Islam itu sudah saja dalam posisi sebagai wakil utama. Banyak posisi-posisi politik lain yang bisa kita kembangkan untuk menggambarkan representasi gunung pantai yang selama ini sudah 3 periode ini ditunjuk. Saya kira demikian tambahan dari saya. Baik, saya tambah sedikit. Simbol tadi itu dia tidak boleh ada di bagian kanan atau ada di bagian kiri, tapi simbol itu ada di tengah. Ya. Simbol itu ada di tengah, sehingga nanti kita ada di mana saja mau memperagakan itu, keluarga kita semua, itu jangan di berat kiri atau berat kanan, tapi posisi itu ada di tengah. Sebagai bentuk kita netral, kita tidak memihak, kita juga bukan kemudian nanti kalau dipercaya masyarakat, itu tidak kemudian kita berat kiri dan kanan. Ya, seperti itu juga memperkuat kita tidak bilang Kristen ya kemudian kita lebih memihak ke situ, ya, tetapi kita jaga semua supaya urusan pelayanan kemasyarakatan itu bisa berjalan dengan baik. Lalu yang berikut, nanti dilihat juga kalau di baliho kita menggunakan kopiah. Ya, kopiah ini juga sebagai bentuk bahwa kita netral. Jadi, sebagai bentuk bahwa kita netral, dan itu yang kemudian perlu diketahui. Yang berikut lagi kami menggunakan selendang itu sebagai bentuk menghormati keberagaman yang ada di Kabupaten Alor. Demikian.